Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada siang hari ini dalam agenda rapat koordinasi KKN Etnografi Seruyan. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati Kepala LP2M yaitu Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini MPD. Yang sama-sama kita hormati Kabid Pengmas selaku Ketua KKN Angkatan 45. Yang sama-sama kita hormati DPL KKN Etnografi Seruyan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 7, dan 8. Mohon maaf, kelompok 7 dan 8. Serta mahasiswa-mahasiswi perwakilan dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang saya banggakan. Baik, adapun agenda kita pada siang hari ini adalah yang pertama, penyampaian lokasi kegiatan KKN 45 Etnografi Seruyan. Yang kedua, gambaran umum lokasi kegiatan. Yang ketiga, rancangan proker. Dan yang terakhir, barang yang disiapkan. Nah, nanti yang akan menyampaikan ini langsung oleh Kepala LP2M, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, dan juga nanti akan ditambahkan sedikit dengan Ibu Endang selaku Ketua KKN. Namun sebelum kita memulai rapat koordinasi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu dalam keadaan siang yang ditemani mendung, hujan, tidak menyudutkan kemungkinan kita semangat dalam rapat koordinasi KKN Etnografi Seruyan pada siang hari ini. Oke, kepada Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini selaku Kepala LP2M, pada Ibu, waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pendamping lapangan, teman-teman panitia di LP2M serta perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 7 dan kelompok 8 yang akan ber-KKN di Seruyan. Baik, ada beberapa hal seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Rapat kita hari ini agendanya adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan kita ke KKN di Kabupaten Seruyan. Keberangkatan insya Allah kita agendakan di tanggal 24 Juni pagi ya, karena Lamandau itu sore. Jadi kita bergantian keberangkatannya ini, tapi di hari yang sama di tanggal 24 Juni. Jadi teman-teman maupun ibu-ibu, bapak-bapak, dosen pendamping lapangan ini harap diperhatikan schedule-nya ya, baik itu nanti schedule di kampus, nguji, ngajar, UAS dan lain-lain ini tolong disesuaikan. Karena ini merupakan tanggal yang sudah kita sepakati bersama antara Pemda dengan PDM setempat ya. Seruyan kita kumpul di depan rektorat pukul 6 pagi ya. Selambat-lambatnya itu ya paling lambat pukul 7 lah berangkatnya kan, nata-nata barang masuk ke bis dan seterusnya. Ini tanggalnya fix ya, tanggal 24 Juni 2021. Jadi lokasinya ini semua terpusat di Kuala Pambuang di Seruyan, yaitu di Komplek Perguruan Muhammadiyah. Di situ ada TK, ada rintisan panti asuhan.
Nanti gambarnya akan kami share di room ini ya. Jadi 2 kelompok hibah kampus Merdeka di komplek panti asuhan. Nanti stay pemondokannya di situ yang laki-laki ya. Hanya yang perempuan nanti terpisah di luar pemondokannya tersendiri rumahnya. Nah, untuk 3 kelompok etnografi ya, kelompok 1 sampai kelompok 3 itu pemondokannya juga berbeda terpisah ya. 1 rumah untuk laki-laki dan 2 rumah untuk perempuan. Tapi masalah pemondokan ini memang kita percayakan sepenuhnya ke pimpinan daerah Muhammadiyah. Udah? Oke. Nah, titik kumpul pertemuannya di masjid. Ya, titik kumpul pertemuannya ada di masjid. Kalau ini sudah masuk tentukan DPL ya. Nah, di tanggal 22 nanti kita ada pembekalan secara khusus meliputi nanti pembuatan proker. Yang mana proker ini nanti meliputi bidang dakwah ya, bidang keagamaan, bidang pendidikan, seni budaya olahraga dan inovasi. Nah, makanya kenapa ini tematik keseluruhan bidang ya, kita bicara tidak hanya pekerjaan fisik ya, non fisik yang seperti yang di skema AUM, skema etnografi daerah ini sedikit berbeda. Karena khusus yang 3 kelompok 1, 2 dan 3 itu mereka nanti ada pengambilan data instrumen yang terkait dengan pemetaan wilayah ya, mulai dari bentuk geografisnya serta hal-hal yang terkait dengan perkembangan kemasyarakatan di kota tersebut atau di desa tersebut ya. Nanti proker ini kita bahas secara teknis di tanggal 22 Juni pakai Zoom nanti ya. Nah, yang perlu dipersiapkan salah satunya ini. Tadi kita bicara ini masalah pemondokan ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di Seruyan ini sangat agamis ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri ya. Siapkan fisik dan mental. Yang non muslim nanti akan menyesuaikan ya. Ya pastilah tidak mungkin lah kalian ya, ikut di bidang keagamaan gitu ya, tapi pasti nanti ada diarahkan juga untuk kegiatan keagamaannya nanti seperti apa. Tapi untuk khusus yang muslim, nah saya sampaikan karena di sini kondisinya sangat agamis ya kalau di Seruyan. Jadi teman-teman juga harus lebih mempersiapkan diri nantinya. Ya, jangan adalah bawa pakaian pendek ya di atas lutut. Saya usahakan tuh teman-teman pakaiannya yang rapi dan tertutup. Mau muslim atau non muslim usahakan pakaiannya rapi tertutup ya. Kemudian ini, nah kegiatan fisik yang utama di Seruyan itu adalah pembangunan panti asuhan. Pondasi sudah selesai, kemarin teman-teman panitia dan perwakilan DPL sudah survei ke sana untuk melihat sejauh mana pembangunan dari panti asuhan. Nah, kemungkinan nanti adalah yang akan dibangun oleh teman-teman di sana fisiknya yaitu terutama yang teknik sipil itu ya, panti asuhan nih ya. Dinding naik dinding gitu. Nah, nanti saya carikan sini fotonya. Kegiatan fisik lainnya ini kondisional di lapangan, terutama bagi kelompok lainnya, yang 3 kelompok lainnya, kalian 3 kelompok etnografi itu tidak akan terfokus di kegiatan fisik ya. Kalian terfokusnya adalah kegiatan ini, yang di bagian ini. Nah, kalaupun ada kegiatan fisik, dia tidak seberat pembangunan panti asuhan. Dana subsidinya tetap ada kami kasih, tapi sangat amat terbatas ya, karena memang tidak berkutat di kegiatan itu sebenarnya. Ada yang dikerjakan itu pun hanya sesuai kondisi yang di lapangan, entah itu ngecat, apa dan lain-lain gitu ya. Nanti kita bahaslah di saat tanggal 22 nanti pokernya yang pertama. Nah, yang dipersiapkan ini barang pribadi, obat-obatan, peralatan masak. Karena tadi ya pemondokan laki-laki dan perempuan terpisah, maka usahakan yang cowok dan cewek ini peralatan masaknya juga pasti akan berbeda. Jadi kalian harus mempersiapkan sendiri ya. Ada satu yang bawa kompor, ada yang satu bawa rinjing, ada yang bawa panci, ada yang bawa teko ya. Nggak usah yang banyak-banyak. Yang utama saja. Toh yang lain, hal-hal lainnya kan bisa, kalau kayak telur dan lain-lain itu kan bisa dibeli di sana gitu nah ya. Paling bawa tuh ya paling beras lah, 1 orang misalnya bawa 1 kilo
untuk masak bareng gitu ya. Tapi kalau yang lain dibawa nanti berbagi di rapat internal kalian saja ya. Karena di sini secara umum ada 5 lokasi ya. Ada yang di komplek ini tadi panti asuhan tadi ya. Jadi stay-nya ya di situ. Di sini yang cowok-cowok yang tadi sipil tuh di sini di komplek panti situ ada lokal-lokal kelas ya di situ. Nah, cuman yang perempuannya terpisah di rumah. Ada tersendiri ya. Nah, selain itu bawa alma mater, seragam KKN, keperluan tidur, ini kondisional aja nanti ya. Buku panduan dan instrumen itu wajib ada. Nah, nanti alat transportnya adalah 2 bis logos. Karena mahasiswa kita ada 69 ya, 45 etnografi dan 24 kampus merdeka. Jadi total ada 69 mahasiswa. DPL-nya ada 5 orang, panitia nanti menemani 5 orang. Nah, jadi total nanti ada 2 bis logos yang akan berangkat. 1 bis logos itu kan walaupun maksimal 43, ya mungkin supaya nggak ya longgar-longgarnya 40 aja lah ya kita isi penuhi kan. 69 ya. Jadi nanti ada DPL panitia yang menemani di dalam bis. Kemudian yang kami siapkan nanti karena kita berangkatnya pagi itu teman-teman semua harus sudah makan ya sebelum ke kampus. Karena yang kami fasilitasi makan hanya 3 kali, yaitu makan siang di jalan. Kami nanti akan bungkus dari Palangkaraya. Kemudian makan malam nanti saya akan pesan di Seruyan ya di Kuala Pambuang, ibu-ibu Aisyah nanti di sana, dan sarapan paginya. Karena rencananya seperti ini ya teman-teman ya. Tanggal 25 itu kita rencana sih ada pertemuan dengan Pemda. Tapi ini masih bentuk surat ya, karena kemarin sebenarnya Pemda sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, dalam artian bisa langsung stay di lokasi. Tapi kan ya itu tadi, kita kalau datang tuh pasti ada halo-halonya lah ya, kulon-kulonnya datang gitu ya. Tapi kita masih menunggu dari pihak sana. Karena apa? Karena total orang ini kan banyak ya. 69 ditambah 10 ya total 79. Kalau dalam di satu aula mungkin banyak gitu orangnya ya. Nanti kita lihatlah situasi dan kondisinya. Kalau Pemda bilang hanya perwakilan ya kita hanya perwakilan saja gitu kan. Kondisional lah nanti. Setidaknya kami nanti menyiapkan ini 3 kali. Nanti siang dan seterusnya kalian masak sendiri, makan sendiri. Seperti tinggal di Palangkaraya ya. Masak sendiri, makan bareng-bareng gitu ya. Ya jangan minta difasilitasi semua lah ya, sama kayak kalian kuliah ya. Kuliah dosennya ya kampus nggak ada ngasih makan lah, ini syukur dikasih makan. Ya ada 3. Itu sih kok, silakan kita buka sesi tanya jawab saja. Baik, terima kasih Ibu Nurul, sudah jelas sekali ya itu. Karena dari kemarin itu ada yang tanya ke saya bagaimana apa saja yang perlu dibawa nanti di lapangan gini. Jangan satu lemari yang dibawa ya, bis logosnya nggak nerima nanti. Saya suruh naik mobil sendiri kalau bawa satu lemari. Oke Ibu, lanjut. Kita ada tambahan sedikit dari Ketua Penyelenggara KKN Angkatan 45, yaitu Ibu Endang Sri Suyati. Pada Ibu Endang, persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para LP2M. Terima kasih untuk semua DPL Seruyan ya. Ada Bu Resmilawati dan mungkin ada teman-teman lainnya. Ada Pak siapa ini? Oh enggak ada ya. Dan ada panitia semua tim LP2M ya. Tadi sudah ada beberapa penjelasan dari Ibu Kepala LP2M ya, banyak sudah. Nanti selengkapnya ada di waktu kita mengikuti pembekalan tanggal 22 ya. Tapi perlu Ibu tekankan bahwa tetap dalam kegiatan ini mengacu pada buku panduan, daftar hadir ya, untuk daftar hadir peserta, untuk DPA tetap lanjut. Kemudian yang selanjutnya, untuk kegiatan di Seruyan ya, untuk kegiatan di Seruyan itu sampai nanti pada dasarnya pada bulan Juli ya,
karena 20 Juli itu kita Idul Adha, Lebaran Haji, otomatis Anda masih di sana ya. Nanti baru tanggal 22 kita baru pulang bersama-sama ke Palangkaraya. Ya. Perlu yang diketahui satu adalah membawa nama baik alma mater. Yang pertama. Lalu yang kedua, membawa nama fakultas masing-masing. Yang ketiga, membawa diri kebaikan masing-masing, DPR, panitia, dan masyarakat di Seruyan. Bagi yang mahasiswa yang kira-kira ada riwayat sering mabuk, ya, bisa nanti konfirmasi di Komti obat apa yang kira-kira biasa diminum, ya, atau obat apa yang kira-kira bisa dijauhi atau nggak boleh dimakan dan diminum. Itu. Sebelum Anda berangkat, nanti Anda akan dites genos, ya, untuk dinyatakan negatif, ya, agar nanti kita bertamu ke Seruyan itu dalam keadaan sehat. Yang pertama Anda lakukan adalah mulai saat ini, tanggal 10 ya, sampai ke depannya ini Anda harus menjaga kesehatan, baik dari makanan, jangan begadang, ya, persiapan untuk UAS segala ya, itu. Kalau misalkan karena ini mata kuliah 4 SKS, kalau Anda tidak mengikuti, gugurlah Anda. Jadi 0 nanti nilainya, ya, mesti SKS-nya 0, otomatis mempengaruhi IP, ya. Itu harapan saya. Jadi Komti bertanggung jawab atas nama semuanya anak buahnya, misalkan kelompok 1 Komtinya, Komti kelompok 1 otomatis Anda bertanggung jawab 14 teman Anda, baik laki atau perempuan. Kalau misalkan mahasiswa susah diatur dan tidak diajak komunikasi, ya, lapornya bukan ke tim, ya, bukan ke panitia, tapi langsung lapor ke DPR, ya. Apa sebetulnya masalah yang tidak bisa diurai, ya. Masalah ini harus bisa diurai, diselesaikan di kelompok dulu, baru kalau misalkan masalahnya susah diurai, baru nanti ke DPR, ya. DPR selanjutnya nanti insya Allah bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Oke, itu ya. Harapannya karena Anda membaca buku panduannya, karena laporannya itu nanti ada ya, ada yang nanti ada pembekalan disampaikan waktu tanggal 22 itu, hendaknya semua harus memahami. Jangan tanya, semua harus bisa memahami ya. Karena kita meninggalkan di Palangkaraya ya ke Seruyan, kalau Anda tidak paham sia-sia. Ini keberuntungan Anda. Banyak mahasiswa yang kepingin di Seruyan tapi tidak bisa, kepingin di Lamando tapi kalau tidak bisa karena Anda mendaftarnya duluan, makanya Anda pilihanlah jatuhnya ke tempat yang Anda akan melaksanakan KKN. Harapan kami adalah semua berjalan lancar ya, secara baik ya. Nanti apapun itu, nanti saya mendampingi di Seruyan ya. Kalau Bu Enaka mendampingi di Lamando, kita bersama-sama menuju ke Seruyan pagi ya. Kalau misalkan jam segitu, otomatis saya sebelumnya datang. Dan saya ulangi sekali lagi, harus dalam keadaan sehat dan sarapan dulu. Ya, selebihnya nanti tentang apa teknisnya apa yang kita lakukan nanti di tanggal 22 ya. Lebihnya. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Eko. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang. Oke, sudah jelas semua ya apa yang disampaikan oleh Ibu Endang tadi tentang bagaimana kita nanti menghadapi KKN ini dan apa saja yang perlu disiapkan. Itu perlu sekali, tidak ada lagi nanti ketika saat pembekalan 2 itu kalian tinggal fokus dengan proker saja, pembahasan proker. Tadi tidak ada lagi menanya-nanyakan hal-hal yang terkait hari ini. Oke, kenapa kita adakan rapat hari ini? Supaya kalian persiapan itu matang. Karena kalian nanti di sana itu kurang lebih 3 minggu. Baik. Oke, Ibu Nurul silakan, tadi katanya ingin membagikan lokasinya Ibu ya. Apa saja pengerjaannya di sana tadi? Foto. Silakan Ibu. Nah, ini dia. Ini ya, Bu ya. Oke, baik. Bentar. WA ini, Bu. Sorry, baca.
Aduh, WA-nya ditutup dulu, Bu. kayak apa aku nutup WA-nya nih? Nah, pian stop sharing, Bu. Nggak kelihatan ya fotonya kan udah pian download juga. Stop sharing aja WA-nya. Iya. Buka Bentar. di downloadan, Ibu. Nah, oke. Katrok. Nah, itu, Bu. Iya, sip. Oke. Ya, kita buka satu-satu. Iya, Bu. Oh, video rumah kemarin mana kok? Di rumah. Rumah yang mana, Ibu? Yang di pinggir sungai itu. Oh, itu. Itu di Nanti lihat kan. Nah, Instagram. ya, Udah ini nonton salah juga satu mungkin contoh mereka. ya. Oke, ini salah satu contoh plang yang dikerjakan waktu mahasiswa KKN 2018. Ya. Nah ini namanya adalah Pak Asyafiri, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Seruyan, yang nanti menjadi penanggung jawab kalian. Nanti aja aku foto dulu. Nah ini masjid ya, titik lokasi. Hah? Masa udah keluar? Kelihatan nggak? Nah, ini namanya adalah Bapak Asyafiri, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Seruyan yang nanti menjadi Bapak kalian di sana ya selama 3 minggu. Jadi segala sesuatunya nanti koordinasinya dengan beliau ini. Ini adalah plang. Papan nama yang kami buat tahun 2018 oleh KKN di Seruyan ya. Nah, ini dulu bajunya hijau nih kok. Ya, hari ini kita bajunya tuh sudah datang ya. Nanti tinggal kita bagi. Nah, ini adalah komplek masjid. Nah, ini komplek masjid ya. Nanti ada juga di sini nanti ya renew face dari plang. Ya, mungkin catnya akan diperbaharui nanti ya. Nanti adalah nah ini salah satu tempat pemondokan ya kok ya. Bukan. Jadi ini adalah rumah yang sudah dibebaskan atau yang sudah setuju untuk dibeli. Nanti kalau apabila sudah ada dananya akan dibayarin dan dibikin pintu gerbang masuk, Bu. Di sini. Perguruan Aisyah gitu. Ini sekarang yang nempatin siapa? Ini enggak ada yang nempati, Bu. Hanya ada berarti itu nanti tuh aja. Nah, ini pondasi panti asuhan ya. Masih di komplek tadi di sebelahnya TK. Jadi nanti harusnya naik nih dinding pagar. Ini kompleknya. Ya. Yang warna kecil rumah. Di ujung nah, ini itu. kan? Iya, betul. Nih. Itu untuk ini pemondokan cowok. Teknik sipil. Yang teknik sipil berapa orang? 2 kelompok tuh. Kelompok 78 tuh berapa orang lakiannya? 20, Bu. 20 nanti dibagi di ruangan kelas. Berapa lakiannya? 20. Total kan 24. Ngawur kamu kok. 24. Kelompok 7 dan 8 itu kan totalnya 24. Nah, saya tanya laki-lakinya berapa. Nanti cari dulu datanya tuh. Jadi yang lakian di sini, yang cewek di teknik sipil bukan di sini tempatnya ya. Nanti kita lihat di sini. Ini yang di depan. Nah, nanti ini juga perlu diperbaharui nih catnya tuh. Nah, ini pelangnya sudah buruk lagi nih lah nih KKN UMP. Angkatan berapa nih? 40 berapa? Ya. Itu jemuran siapa ini? Itu yang tinggal di barak, Bu. Aduh lah. Ya. Buhannya nih. Nih. Ini WC umumnya kalau tinggalnya di barak. Tapi kalau yang berarti tinggalnya di rumah yang cowok tadi mandinya di sini ini ya. Alternatif aja, Bu, apabila di sini lagi ya? penuh, larinya ke sini. Oke, di dalam rumah tadi ada ya? Ada, Bu, ada. Berapa orang tadi kok lakiannya kok? Kelompok 78 tuh kok? 15, Bu. 15. Ya. 24, 15, berarti 9 cewek. Satu rumah ya, Bu, sendiri ya. 15 orang di sini, ya. Nah, ini TK lama. Ini nih bangunan TK yang lama.
Kalau yang ini tadi yang bangunan TK baru, yang ini nih. Nah, ini baru. Kalau yang ini lama bangunan TK-nya. Dia bersebelahan aja bentuknya huruf L. Coba ada video rumah kau yang Nah, ini tadi yang utama ya nih. Yang akan dikerjakan fisik teman-teman teknik sipil. Kalau teman-teman yang 3 etnografi tadi ya mungkin ini nanti pelang 1, pelang 2, yang apa yang berikutnya. Nah, ini pelang yang ketiga kan ada 3 kelompok tuh. Yang pertama pasti ngecat pelang ini. Sisanya nanti lihat sikon lah apa yang bisa diperbaharui karena memang fokus kalian adalah pada kegiatan proker yang non fisik ya. Hilang katanya. Oke, ntar ada lagi nih. Maka perasaan tadi banyak lah di sini. Yang kedua, oh ini Nana. WinRAR. Oh ada nih, ada. Bentar lah. Ada yang ini. Ini apa ini? Oke Bu, ini tempat tinggalnya untuk cewek-cewek yang teknik sipil tapi di lantai 2. Lantai 2-nya ada saya foto kok. Nanti dicarikan sama Pak Anjar. Nih, kelihatan nggak? Foto yang kedua. Nah, ini kah? Ya, di atasnya yang ditinggalin. Sini. Lokasinya dari berapa jauh? Ini semua kalian jalan kaki semua lah, nggak ada yang transport loh, karena memang kompleknya terpadu sih. Paling jauh tuh paling ya 100 meteran kali ya. Jadi dia seperti kampus kita ini Bu, mengotak. Jadi di ujung fotokopian itu tempat tinggal yang cewek, tempat pengerjaannya yang SD Aisyah itu di ujung rumah Pak Budi itu. Nah, masjid kita Muhammadiyah di depan sana dekat lampu merah. Jadi dia jalan keliling. Jadi ini mereka di sini ya, lantai 2 nih ya. Untuk yang ini yang kan teknik sipil kan? Ya, yang saya teknik sipil. Oke, sebentar. Kita buka yang berikutnya. Oke nih, ada nih. Tangga ini ada nih. Nah, yang ini rumah siapa nih? Ini yang ditempatin nanti anak-anak di lantai 2. Ini. Jadi kamarnya itu ada 3. Dan lasaran depan kamar itu lumayan luas. Kalau dijejer kayak ikan sarden muat lah 10. Nah, karena kalau KKN istimewa bukan KKN sih Bu. Iya. Saya aja dulu satu kamar orang 5. Satu dipan. Kalau insya Allah kamarnya muat. Kalau satu kamar 3 orang 2 orang. Lebih bagus ngumpul kok. Ya, Bu, kemarin yang di Sukamara itu kok mereka ngumpul satu kamar kok. Soalnya kamar sebelah tuh ada yang lain yang ada yang masak nasi goreng malam seng bunyi gitu ya. Oke, Bu. Nah, yang ini Ibu yang nanti akan mengawasi mereka di sana, Bu. Ini yang untuk teknik sipil lantai 2 kah? Betul, teknik sipil, Bu. Oke. Ini siapa ini? Kalau ini pamannya, Bu, tukang bersih-bersih kebun. Aduh, anjir. Satu lagi, ada foto lagi. Oke, ini isi kamar tadi ya? Ada tadi Bu, sudah Ibu Ana tadi. Yang duduk bertiga. Nah, ini. Ini masih lantai 2 tadi lah. Sama Bu, lantai 2. Karena di lantai 1 itu yang dasar
itu ada nenek mereka yang masih tinggal di situ, yang memang keadaannya memang sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, cuma di kamar itu terus. Nah, nanti yang tinggal itu dikondisikan lah, nanti Pak Asafirin yang akan memberi arahan, Bu. Seperti apa teknisnya. Berarti 9 orang di sini ya? Iya, betul Bu, karena 9 orang aja. Dari Pak Aji Saya juga nggak memperhitungkan seperti itu Bu, 9 orang aja. yang foto mana? Yang untuk etnografi. Kalau untuk etnografi, rumahnya masih dalam proses pencarian bapaknya kemarin. Nanti apabila sudah ada, akan dikonfirmasi ke Ibu Nurul. Seperti itu, Bu. Paling enggak kan kita perlu berapa? 2 apa 3 ya etnografi itulah. Kalau Karena kan ceweknya lebih banyak. Mungkin yang laki-laki bisa 1 tempat. Yang perempuannya 2. Iya, Bu. Yang ada video kemarin mana, Pak? Kalau yang di pinggir sungai yang sepoi-sepoi itu rumah yang mana itu? Izin, Bu. Saya, ini ada nih. Gimana Pak Haji? Masih nunggu Maaf, Eko Bu. share screen. Sip. Jadi gini Bu, izin karena kemarin saya yang ditugasin saya sama Mas Eko, sama Mas Anjar yang ganteng itu Bu, yang berangkat. Jadi apa sih namanya itu untuk tempat tinggal yang cowok itu semua difokuskan di PAUD TK itu Bu. Termasuknya etnografi? Ya termasuk Bu. Jadi yang Oke. PAUD TK itu ada 3 ruang kelas yang kosong ya Mas Eko ya kalau nggak salah. Nah jadi sebenarnya itu semua ditampung buat semua peserta KKN cowok. Ya, Nah, nanti kalau tidak muat, baru nanti ditaruh di yang bangunan gudang tadi, yang gedung kayu tadi. Iya. Nah, Kayaknya cukup aja sih, Pak. Jadi seperti itu. Nah, untuk cewek kemarin baru dapat 1 tempat yang di pinggir sungai. Itu kenapa pertimbangannya kemarin tidak berani banyak-banyak. Pertama, takut dari petugas Satgas Covid, Bu. Itu pertama. Terus yang kedua itu bangunan lantai 2 udah oglek-oglek Bu. Jadi kalau ada yang agak gede kayak saya, Mas Eko, terus sama si Mbak Tias, saya nggak tahu kalau sampai orang 20 di situ gitu loh. Jadi kemarin pertimbangannya itu. Jadi kemarin sama minta Asafiri minta tolong cariin lagi tempat yang buat teman-teman. Kemarin dapat 1 ruko, cuman masalahnya MCK-nya nggak ada Mas Eko ya. Padahal keren bangunan beton. Saya harap itu malah bangunan beton, kemudian lantai keramik. Cuman ya itu MCK belum ada. Jadi insya Allah nanti Pak Asifiri nyariin lagi yang kira-kira sama seperti itu katanya dia coba. Ya itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Nanti saya komunikasikan lagi lah sama Pak Asafiri. Mungkin tinggal 2 tempat lagi ya untuk perempuan. Ibu, bedaan kita juga dari sini juga ya. Cuman dia menang. Ada buaya, hati-hati loh. Buaya darat, buaya laut, buaya sungai. Ya, itu aja Bu. Oke, kita buka sesi tanya jawab DPL kok. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Oke, kawan-kawan mahasiswa semua sudah melihat ya seperti apa kondisi yang akan kalian kerjakan, seperti apa di sana, baik yang etnografi teknik sipil sama etnografi yang bukan teknik sipil. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab kepada Ibu dan Bapak DPL. Silakan dari kelompok 1 dulu. DPL kelompok 1 dipersilakan. Siapa DPL-nya? Bu Mila, Bu. Bu Mila. DPL-nya siapa? Sopian. DPL-nya siapa? Ibu Sri Rosmilawati. Tadi Ibu Mila kayaknya ada deh. Oh, Jen. Iya, Ibu Mila. Bu Mila. Jakarta apa kabar?
Lagi di Jakarta nih Acil nih. Acil. Ada orangnya tuh. Maka kelompok 2 dulu kah? Nunggu dia selesai. Kelompok 2 mungkin Ibu Mila menunggu masih koneksinya mungkin gangguan. Silakan DPL kelompok 2 Bapak dan Ibu. Silakan. Haris. Haris kah? Haris kelompok 2, Bu. Oke Bu, terima kasih Oh, gimana? Pak Haji. Pak, Mungkin tadi itu aja Bu. Tadi saya mendengar penjelasan katanya tadi cuman untuk, tapi apakah mungkin salah dengar, katanya untuk teknik sipil saja. Nah yang ilmu komputer apakah sama Bu? Untuk penempatannya baik cowok maupun cewek? Ya maksudnya penempatan di rumahnya itu Bapak. Ya, jadi semua Pak Haris, baik skema etnografi maupun skema hibah kampus Merdeka, laki-lakinya semua terpusat di komplek panti asuhan itu. Ada 3 lokal di situ. Nah, jadi kelompok 1, 2, dan 3 itu laki-lakinya kurang lebih berapa kok? 15 orang ya kok ya? Kalau nggak salah. 15 orang Ibu. Gabungan 3 kelompok. Nah, terus dari teknik sipil juga kurang lebih 15 ya. Nah, jadi semua laki-laki di situ, Pak. Ada kurang lebih 3 lokal, nanti kalau kurang kata. Jadi terpadu di situ, Pak, untuk yang laki-laki. Nah, untuk yang perempuan tadi terpisah rumahnya. Jadi kalau ada kegiatan rapat-rapat dan segala sesuatunya di pelataran masjid. Karena di sana sangat agamis, jadi mohon maaf teman nggak bakal bisa bernongkrong-nongkrong laki perempuan, tidak bakal bisa kalian ya, karena akan diawasi oleh beliau. Karena di sana sangat agamis ya teman-teman, jadi tolong sangat dijaga aja nanti hubungan antara laki dan perempuan, walaupun kita berteman gitu, tapi memang nggak boleh terlalu dekat gitu ya. Jadi kalaupun ada kumpulnya, ya kumpulnya di masjid, di pelataran masjid itu untuk membahas proker, membahas ini, itu, dan seterusnya. Gitu Pak Haris. Ibu, terima kasih Bu. Kira-kira mungkin programnya masih sama seperti mungkin yang dulu saya pernah ikutin nggak Bu? Atau ada perubahan? Masih sama ya Bu ya? Sama. Walaupun mungkin di masa pandemik ini, karena kan nanti ada yang mungkin memberi penyuluhan atau segala macam, ya itu masih diperbolehkan apa tidak itu Bu? Mungkin mengumpulkan misalnya orang atau apa. Ya. Jadi kalau yang untuk program kerja non fisik kemasyarakatan ini Pak, ada yang pertama untuk keagamaan, yang muslim itu nanti kalau sore dan malam mereka bantu ngaji ya, ngajar ngaji di masjid. Nah, kemudian kalau yang pagi nanti di prokernya nanti yang jalan itu ada pendidikan. Nah, jadi kemudian ada lagi nanti di saat tanggal 22 akan saya bagikan teknisnya. Karena nanti kalian juga harus jalan ke rumah-rumah itu mendata ya. Ada instrumen yang dipakai nanti ke wawancara kepada RT atau lurah atau RW setempat ya. Karena etnografi itu ada sedikit riset kecilnya lah di situ. Nanti kita bagi nanti Pak di sesi yang kedua. Tapi secara umum tadi yang proker yang utama tadi itu ya bidang keagamaan, bidang pendidikan, terus ada bidang inovasi ya. Mungkin itu aja Bu, tapi nanti kan teknisnya nanti Ibu jelaskan juga nanti pada saat pembekalan ya Bu ya. Karena Ya, nanti yang paling inovasi ini yang kadang sering kita masih terlalu susah, apalagi dalam situasi kondisi pandemik ya seperti ini Bu. Mungkin betul. itu aja Bu, nanti saya bertanya, nanti di talan aja Bu, nanti sambil saya memikirkan juga nanti mungkin apa yang bisa jadikan inovasi nanti. Betul Pak.
Dan pastinya nanti di saat mereka di Seruyan itu memang secara khusus nanti terfokus ke ayahanda PDM sih Pak, yang lebih utama nanti beliau yang mengaturkan segala sesuatunya. Nah, kita di sini kan prokernya secara umum kan saya bilang tadi, misalnya bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang inovasi. Nah, secara teknisnya nanti beliau yang akan mengarahkan yang arah lebih tepatnya gitu. Nah, itu alhamdulillahnya kita sih dibantu PDM, jadi kita tidak terlalu repot ya. Beliau yang bersemangat sekali gitu ya. Ya Eko ya nih, Eko dan Pak Haji nih kemarin ketemu sama beliau gitu ya. Ya, betul sekali Bu. Beliau itu lebih ya, beliau tuh malahan lebih dari apa yang kita pikirkan untuk proker itu. Beliau malah lebih di atasnya itu untuk menyiapkan proker kalian. Jadi kalian siapkanlah pikiran, siapkan tenaga, siapkan yang lain hal lah. Oke, cukup Pak Aris. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Kita lanjut ke kelompok 1, Ibu Rosmila Wati. Silakan Ibu. Tadi ada kendala jaringan sepertinya. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Mohon maaf. Lagi ini, kebetulan saya lagi di Bogor, lagi ada dinas, Bimtek. Ini ada pertanyaannya saya chat tadi Mas Eko terkait dengan karena mereka terpisah kan laki-laki perempuan. Nah kan mereka kadang juga perlu membahas untuk per kelompok mereka. Nah itu kan berarti di mana lokasinya, apa yang seperti Bu NHK bilang tadi di masjid, dan mereka nanti izinnya dengan siapa gitu Bu, biar mereka juga nanti jelas gitu. Terus kalau makan kan hari-hari mereka nanti masak ya Bu NHK ya. Iyalah, Anda kuliah sih memang saya menyediakan. Mandiri sendiri gitu. Masak iya sendiri. dong. Nah, mereka kemarin kan laki-laki perempuan terpisah. Kemarin tuh mereka sempat ada punya ini kalau misalnya perempuan yang masak nanti memasakkan untuk laki-lakinya gitu katanya boleh. Enggak Apa boleh. masing-masing berarti kan bawa alat masak sendiri-sendiri. Ya. Iya. Itu aja sih yang lebih di ini diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mila, memang seperti itu. Dari Pak Asafiri tadi saya sampaikan bahwa di sana sangat agamis sekali. Jadi teramat sangat menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalaupun nanti bertemu ya berinteraksi secara intens itu nanti di pelataran masjid itu sebagai titik kumpulnya ya. Jadi kalau mau rapat mau apa beliau sudah ngasih taunya di situ ya. Karena kalau yang masak terpisah ya, yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Jadi kalau misalnya kelompok Bu Mila ini ya, kelompok Bu Mila, kelompok 1, ya siapkan aja 2 kelompok itu terbagi antara laki-laki dan perempuannya. Sama ini Bu, jadi 1 bawa kompor, 1 bawa rinci. Sama alat kesehatan, maksud saya takutnya kan kalau yang mereka kan untuk P3K-nya berarti masing-masing juga ya nyiapin ya? Ya masing-masing, karena kan masing-masing punya riwayat penyakit beda-beda ya. Alhamdulillahnya di sana kita segala sesuatunya dikoordinasinya di bawah tanggung jawab Pak PDM. Nah, Pak Asafiri, jadi kalau ada hal apa-apa ya ke beliau. Oke, itu ya, Mil ya. Terima kasih penjelasannya Bu NHK. Baik, terima kasih Bu Mila. Kemarin juga kami dengan Pak Aji juga sudah berdebat terkait masalah masakan itu kemarin. Dari bapaknya juga, bapaknya tetap bersikokoh, pokoknya cewek dan cowok dipisah seperti itu. Karena ini di kampung orang dan adatnya di sini berbeda katanya seperti itu. Jadi ya kita ikutin aja lah. Malah lebih bagus sih Bu, nanti kan cowoknya lebih mandiri. Lebih bisa masak nanti ketika dia menghadapi dunia lebih keras nanti dia siap gitu Ibu. Ya cowoknya ya. Pengalaman Pak Eko ya kayaknya. Iya Bu. Saya juga merantau Ibu dari kampung juga. Saya juga merantau gitu. Walaupun masak air itu bisa gosong Ibu. Baik, langsung ke kelompok 3. Kita minta kepada Ibu Rida nih DPL-nya. Silakan Ibu Rida. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya nggak banyak sih Bu yang ingin saya tanyakan.
Kalau untuk teknis di lapangan mungkin adik-adik mahasiswa sudah ngerti di lapangannya seperti apa. Nah, yang ingin saya pertanyakan atau ingin dikondisikan begini Bu, kita nanti di tahun ini kan 2021 itu ketempatan menjadi tuan rumah kegiatan AST-PTM se-Indonesia. Nah, kebetulan mereka itu mau kunjungan tanggal 25 ke Palangkaraya gitu. Nah, kira-kira nih Bu, saya sebagai DPL harus berangkat tanggal 24 atau saya bisa nunda keberangkatan saya nanti di minggu depannya atau seperti apa? Karena dari DPL yang ada ini kan banyak kan dari teknik sipil Bu, ada Bu Novianti, Pak Aji, Pak Haris, semuanya kan dari Fakultas Teknik gitu. Nah, maksud saya tamu yang datang ini nanti kan ada banyak Bu. Saya udah lapor ke Pak Rektor untuk kunjungan mereka dan Pak Rektor sih welcome aja mereka mau datang karena untuk koordinasi kegiatan di bulan Oktober seperti itu. Nah, saya ini bingung apakah saya boleh tidak berangkat dulu besok tanggal 24, tapi nanti kami teman-teman yang lain juga mungkin berangkatnya di minggu depannya seperti itu. Atau memang harus tetap berangkat tanggal 24 ini seperti itu. Nah, atau apa namanya? Sistemnya nanti seperti apa? Apakah kita setiap minggu nengok mereka atau cukup kita berangkat sekali nanti pada saat pemulangan saja atau seperti apa? Nah, itu yang saya kurang jelas, Bu. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Memang idealnya begini, Bu, pengantaran dan penjemputan saja. Sisanya kita monitoring by daring. Ya, by daring saja. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan itu melalui daring. Kalau misalnya memang tanggal 24 dan 25 itu teman-teman teknik ada kegiatan, dikomunikasikan aja dulu Bu. Kalau misalnya bisa ditunda 1 hari aja gitu ya. Karena kan 24 berangkat rencananya itu tanggal 25 pagi itu kita soalnya ke Pemda. Nanti siangnya itu sudah pulang ke Palangkaraya. Tanggal 25 siang itu sudah siang atau sore sudah pulang sudah. Berarti tanggal 25 malam itu kita udah ada di Palangka? Udah di Palangka. Kalau misalnya kita berangkat siang harusnya sudah di Palangka malam itu. Nah, gitu sih, Bu. Jadi nanti coba dikomunikasikan aja Bu, karena memang idealnya teman-teman DPL harus ada di lokasi baik saat pengantaran dan penjemputan ya, agar tahu kondisi lokasinya, pekerjaannya, termasuk tadi ada istilahnya soannya lah sama Pemda dan Pemkap PDM-nya tuh loh Bu. Oke Bu. Mohon izin Bu. Nanti saya lihat. Ya. Ini Bu, maksudnya Ibu Nurul tanggal 25 itu kita bukannya sudah di Palangka Bu, tanggal 25 baru berangkat, jadi 26. Begitu Ibu. Pulangnya tuh loh kok maksudnya. Siang kan bisa sudah pulang dari Seruyan tanggal 25 siang tuh. Berarti kan semalam-malamnya kita sudah sampai Palangka? Ya, iya udah sampai Palangka. Kayak Eko kemarin kan jam 12 siang. Jam 12 malam nyampe. Saya berangkat dari Seruyan jam 3-an, Ibu. Setengah 4 lah startnya. Sampai sini jam 12 malam. Nanti kalau misalnya pulangnya habis Johor kan lebih lebih pagi lagi malamnya nyampe Palangka. Iya. Lebih cepat nyampe kan? Ya. Karena intinya Ibu kan di hari tanggal 24 itu kan sudah meninjau lokasi itu. Istilahnya 25-nya itu yang seremoni. Setelah selesai seremoni kita bubar sudah, teman-teman tinggal ber-KKN mandiri sudah di sana di bawah pengawasan PDM. Ibu DPL, Bapak Ibu DPL memantau lewat daring nanti setiap hari. Ada laporan di WA group, ada laporan video kegiatan, progres, prokernya apa gitu. Di grup masing-masing aja lagi. Ya. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Oke, nanti tolong diatur aja Bu schedule-nya Bu lah. Ya. Sip. Terima kasih. Ada lagi Bu? Cukup. Oke. Baik, kita lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 7. Silakan Bapak dan Ibu DPL-nya untuk kelompok 7. Pak Haji apa Ya, Bu Novi? Bu. Oh iya. Maaf Bu, sambil meriksa kerjaan teman-teman. Pak Haji, kami sudah menghitungkan Pak Haji untuk subsidi kegiatan
Yang Iya. untuk tambahan ke pembangunan panti asuhan tuh kurang lebih 20 juta, Pak. Wih, gana. Ih, jatah buahannya juga ah. Iya, iya. Heeh. Nah, terus di luar fisik itu kami ada nanti memberi ke masing-masing kelompok itu 1 juta rupiah aja. Untuk yang kegiatan kecilnya, misalnya tadi ngecat plang bla 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 itu paling 1 juta aja Pak, karena memang lebih besar kan masuk ke situ nanti ke dinding panti asuhan itu. Jadi Terpusat di situ. artinya kan gini Bu, walaupun mereka dapat bahasa cuma dapat subsidi, tapi tetap teman-teman ada bahasanya tuh ada subsidi, bukan subsidi sih, patungan sendiri ya Bu ya untuk menambah kegiatan. Ya boleh itu diatur buhan pian aja Pak internal. Setidaknya untuk kegiatan sudah ada gitu loh. Bu nanya Bu, kemarin juga ngobrol sama Mas Eko juga, kan kalau dalam perjalanan itu kira-kira kalau naik bus itu bisa 8 sampai 10 jam ya Mas Eko ya kira-kira ya? Betul Pak Haji, Kita 10 jam lah. 10 jaman ya. 10 jam kita Apakah nanti kan misalnya kita berangkat start jam 7, jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, berarti jam 5 sore. Nah, apakah nanti teman-teman itu dapat subsidi makanan Bu pada saat malamnya datang? Karena kan kemungkinan mereka kecapean bodinya ya Bu ya. Jadi akhirnya nggak sanggup untuk makan. Oh, iya. Dapat makan siang, jadi nanti kita bungkus nih. Kita bungkus ayam geprek kah nanti lah. Biasa makan di bis. Siang tuh mungkin kita nanti siang itu sampai di daerah Parenggean ya. Iya Bu. Sampai kah? Sampit, oke. Nah, jadi nanti kita mungkin istirahatnya tuh di Sampit, makan. Tapi kami bungkusnya dari sini aja Pak, supaya kada repot. Karena dulu kemarin saya pernah waktu ke Semarang kemarin saya pesan di Sampit gitu ya. Tapi kondisional aja lah. Intinya nih kami kasih subsidi 3 kali makan Pak. Alhamdulillah. Ya Bu, yang penting dapat makan Bu. Itu dia Bu. Ya tadi yang namanya tuh yang tadi yang sampaikan Bu Rida, mudah-mudahan jadwalnya tidak karena kebetulan ada kegiatan yang di Badan Koordinasi PTM se-Indonesia tuh Bu. Insya Allah dan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya insya Allah kita bisa ikut, tapi kalau nanti tidak bisa ya gimana baiknya Bu, kami nanti akan koordinasikan kembali kepada LP2M. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin Ibu Nurul ada trouble nih laptopnya kayaknya. Oke. Baik, lanjut ke DPL selanjutnya dari kelompok yang terakhir, kelompok 8. Silakan Ibu Nopri. Ibu Nopri, mohon maaf. Ibu, silakan Ibu. Nopri. Ya. Ibunya mungkin lagi ngajar ya. Kalau saya ngikut aja proses semuanya, mahasiswanya nginap di mana dan lain-lain. Nah tadi sempat yang berpikir yang makan, karena memikirkan pasukan cowok-cowok nih. Nah saya berpikir gini Bu Nurul, kalau misalnya semuanya membawa alat masak, itu kemungkinan bagasi bisnya kan bakal full gitu loh. Jadi gini, saya berpikir tadi ada ngomong sama Pak Aji juga, kalau mau yang cowoknya itu dibungkusin aja. Jadi yang cewek masak, nanti yang cowok itu tinggal dapat nasi bungkus gitu. Maksudnya ceweknya ya? Yang ceweknya yang bungkusin Bu Ceweknya ya itu Bu. Boleh. Ya. Mereka kan satu kegiatan. Ya Bu. Boleh. Idenya Pak Asafirin kemarin gitu juga Bu. Nah makanya karena ibaratnya itu misalnya satu kelompok cowoknya berapa dibagi lagi. Nah masak masing-masing lumayan tuh kalau misalnya kita bawa kompor, bawa wajan, terus porsi makan buat cowoknya banyak juga. Nah Magicom pastinya tuh udah pada prepare bawa 2 dan lain-lain. Nah makanya kalau mau nanti ibaratnya terserah mau satu kelompok itu yang ceweknya masakin buat yang cowoknya kayak gitu loh, tanggung jawab yang di kelompok
masing-masing aja juga nggak apa-apa. Yang pasti yang mereka cowoknya nih ya dapat nasi bungkus aja. Kayak gitu loh. Lumayan hemat alat tempat, itu alat masak buat piring dan lain-lain kan lumayan kayak gitu kan. Jadi itu aja sih saran saya. Karena para Oke, sarannya. Tapi kalau saran saya tetap sih cowok itu bawa paling nggak rice cooker lah. Jadi kalau malam-malam mau masak mie, bla 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 itu kan kalau rice cooker ada juga. Tapi kalau bawa wajan dan kompor kayaknya nggak usah. Kalau kemarin tuh saya nyuruh mereka anak sipil itu kan bawa kompor gas ya. Nanti beli kompor gas, nanti gasnya itu kan beli di sana. Beli sana terus nanti dibalikin lagi pada saat pulang dikembaliin lagi ke tokonya kayak gitu loh. Pinjam. Iya, makanya itu. Jadi saran saya sih kemarin begitu daripada bawa kompor HOCK, kasihan lagi bawa minyak, nyari minyak tanah dan lain-lain. Gitu aja sih berpikirnya. Ya, itu aja Bu. Bu Nurul? Oke. Bu? Ya. Sudah Bu. Termenuhi. Sudah semua. Saya rasa cukup ini, tidak perlu ditambahkan lagi kalau dari anggota kelompoknya yang bertanya. Kawan-kawan kelompok sudah paham ya yang disampaikan tadi dari Ibu Nurul, dari Ibu Endang, dan juga dari masing-masing DPL kalian. Semuanya sudah jelas, tinggal kalian menyiapkan visinya. Ada tambahan, Bu? Begini, yang diusulkan Bu Novi tadi itu khusus teknik sipil apa semuanya? Semuanya yang disuruhan. Nggak ada pilih kasih sipil dan etnografi yang 3 kelompok itu enggak. Itu kan saran untuk seluruh peserta. Gitu loh, Bu. Kan mereka kan ibaratnya kan berkegiatan kan ya anggap aja orang sipil kegiatannya di A, yang etnografi di tempat B, tapi kan tetap sekelompok itu kan maksud saya. Nah, jadi biar ya yang satu kelompok itu bertanggung jawab ngasih makan kelompoknya sendiri gitu loh. Kalau yang lain sipil mau melaksanakan itu ya silahkan, itu saran aja untuk mempermudah semua. Kalau urusan makan kan sama aja semuanya, Bu. Enggak harus orang sipil, orang lain nggak boleh ngikut kan enggak juga. Gitu. Dikembalikan pada mahasiswanya bersedia nggak masakin satu kelompok tuh. Nah, kalau misalnya banyaknya 7, laki-lakinya 8 misalkan loh, 15 loh. Nah, perempuannya tuh bersedia nggak masakin untuk satu kelompok itu? Saya kembalikan. Kalau namanya kerjasama di kebiasaan kita KKN dulu itu kan apapun yang terjadi di kelompok susah senang kita tanggung bersama gitu loh Bu. Ya. Rame-ramenya gitu. Kalau mau praktis lagi, kalau mau praktis lagi bawa uang jajan aja banyak-banyak, beli di warung. Ojo, mandirinya Bu. Makanya kalau memang kita berpikirnya itu ya udah yang cewek harus memikirkan yang cowok juga. Jangan ibaratnya yang cewek menyelamatkan dirinya sendiri, yang cowok sendiri. Karena pada saat KKN di luar ini, kalau kami dulu KKN di luar, itu yang cowok itu malah wajib menjaga yang cewek. Jadi misalnya yang cewek ini mau jalan kemana harus ada cowoknya yang jagain, kayak gitu loh, takut diapa-apain sama orang di kampung. Nah, sebagai yang cewek sebagai terima kasihnya sama cowok ya wajar aja dia bantuin untuk masakin gitu loh. Ya saling menguntungkan lah gitu. Kan biasanya kembali pada kontinuan Bu. Oke. Nanti kita kembalikan ke masing-masing kelompok ya. Itu tadi usul dari Bu Novi boleh. Nanti kita kembalikan ke kelompok masing-masing. Karena pengalaman yang di Pulpis kemarin itu yang semangat masak tuh malah cowoknya. Ceweknya laki-laki. Jadi kami ketawa kemarin pas waktu kami sidak itu Bu Endang ya. Kalau cowoknya yang masak, ya. Yang perempuannya nyuci piring aja.
nungguin ceweknya jam 11 belum masak-masak aja kami sudah lapar. Ya, dikembalikan ke DPL sama komitinya masing-masing bagaimana manajemennya untuk hari-hari lah. Ya. Kelompok masing-masing. Ya, kita tidak- ya. Cukup Bu, silakan Bu, monggo. Ya, coba dicolek dulu nih ketua kelompok ya Sopian, siapa-siapa nih? Coba kita dengar suaranya dulu. Kita coba dari kelompok 1 dulu, gimana? Apakah ada yang Iya, perlu Pak. disampaikan? Silakan kelompok 1. Saudara enggak? Halo Pak. Saya pakai apa namanya Zoom teman ini. Karena sebelahan aja. Lanjut. Sama kampungmu nggak mau bawa pulang? Belum ada pertanyaan nih terkait KKN etnografi. Ini kan kita apa namanya di suatu lokasi yang sama gitu kan. Otomatis kita berada di sebuah kelurahan atau desa yang sama yang ada di Kuala Pembuang. Jadi apakah nanti ketika kami melakukan riset atau penelitian ke desa-desa, apakah itu desanya satu tempat tersebut sama dengan kelompok 1, 2, dan 3, atau setiap kelompok nanti setiap kelurahan maupun desanya itu berbeda-beda, Bu? Karena ulun bingung juga, Bu, nanti kalau misalkan satu apa namanya perubahan, jadi otomatis data yang kami dapatkan mungkin sama gitu, Bu. Nah, itu aja sih, Bu, dari kelompok 1. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Mungkin terlalu berisik tadi. Jadi pertanyaannya adalah apakah tempat yang untuk melakukan riset tadi berbeda dengan kelompok yang lain? Apakah sama? Maka nanti akan mempengaruhi hasil laporan di prokernya. Seperti itu ya. Baik, silakan kepada Ibu Nurul. Oke, baik. Nanti memang secara teknis proker ini nanti kita bahas tanggal 22, termasuk pembagiannya. Karena saya sudah membagi kayak gini. Karena saya 3 minggu. Nah, jadi ancar-ancarnya gini ya. Jadi di minggu pertama, di minggu kedua, di minggu ketiga ini ada fokus kegiatannya. Jadi kita menghindari adanya bentrok kegiatan. Pasti nanti akan saya bagikan ini. Misalnya yang pendataan di minggu pertama nih kelompok 1 etno, ya kan? Nanti di minggu kedua kelompok 2-nya, kelompok 3-nya yang di minggu ketiga. Nanti apa yang dilakukan kelompok lain di minggu pertama? Nah, bisa jadi ngajar di bidang pendidikan. Kelompok 3-nya ngapain? Di bidang inovasinya atau di kegiatan fisiknya, ngechat dan seterusnya. Nah, jadi memang nanti teknisnya di tanggal 22 ya, Sopian ya akan saya sampaikan nanti mengenai rincian proker. Khusus untuk yang mereka teknik sipil kelompok 7 dan 8, mereka fisiknya di panti asuhan, mengerjakan dinding ini. Tapi untuk kegiatan tematik non-fisiknya tidak sebanyak yang dikerjakan teman-teman etno. Mereka tidak akan melakukan pendataan. Ya. Jadi teknik sipil tidak akan melakukan pendataan, karena fokus kegiatan mereka ada di fisik. Kegiatan non-fisiknya hanya satu bidang. Ya. Entah itu keagamaan, entah itu pendidikan atau inovasi, nanti akan kita aturkan, ya. Begitu ya, Sopian ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Langsung kelompok 2. Ada pertanyaan? Tapi intinya ACC lah Ibu. Ada titipan pertanyaan dari teman. Katanya kita ini peletakan kelompoknya itu ada berada di pinggiran kota atau ada di tengah kotanya. Lalu misalkan ada kita membutuhkan sesuatu yang nggak bisa ditempuh jalan kaki, gimana ya kira-kira? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bu Nurul, silakan. Terpusat di Kuala Pembuang. Ya, tidak ada yang di pelosok desa, semua terpusat di satu komplek perguruan Muhammadiyah tadi, ya. Kalaupun misalnya ada keperluan keluar, ini sangat kita
sangat kita kurangi ya peluang seperti itu karena kalian tidak punya kendaraan di sana. Kalaupun ada itu biasanya kemarin kata Pak Asapiri, insya Allah nanti akan dipinjami kalau memang perlu sesuatu banget yang perlu motor gitu ya. Karena semua itu baik jalan kaki semua, ke masjid jalan kaki, ke panti asuhannya jalan kaki, ke TK-nya jalan kaki. Karena jarak antara satu titik lain itu tidak terlalu jauh. Oh ya Bu, dan juga mau nanya Bu, kalau di sana untuk jaringan internetnya bagus tidak Bu? Bagus, aman. Mau ngapain ya Om? Mobile Legend nggak di sana? Kayak jaringan. Ya, pengalaman gini, memang seperti itu. Jadi gini, kalau di Sukamara, saya pernah tahun lalu di Sukamara di Kecamatan Baleriam, pas sampai di desa Sekuningan Baru, hilang sinyal IM3 Axis itu hilang. Yang ada cuma Telkomsel. Nah, itu kita antisipasi memang harusnya karena jadinya kan teman-teman kalau memang ya sedianya kartu itu gitu loh. Tapi insya Allah karena ini di kota Kuala Pambuang, insya Allah kendala sinyal tidak akan terhambat ya. Bu, misalkan nih kan jaringan internetnya bagus. Kalau kita nanti akan buat akun Instagram nggak Bu untuk dokumentasi atau memeriahkan kegiatan kita? Iya dong, wajib dong. Akun Instagram, akun YouTube harus dibuat ya. Semua kelompok. Saya lihat baru kelompok satu nih yang sudah buat ya. Jadi IG, semua aktivitas tuh share aja di IG. Nanti pas sudah Semhas dan penyampaian video akhir kegiatan itu pakai YouTube. Nah, yang belum subscribe YouTube LP2M itu kan bakal dapat nilai itu lihat aja. Enggak, artinya saling ya. Jadi karena kami memantau itu di IG dan untuk sumatifnya nanti kita via YouTube. Ya, baik Bu, itu dibuat aja deh. Ya. Oke, terima kasih ya. Baik, ini ada pertanyaan Ibu di room chat. Dia bertanya nih, apakah pada saat KKN nanti di hari libur seperti hari Minggu, apakah libur juga Ibu kegiatannya seperti itu Ibu? Apanya? Misalkan dalam seminggu itu kan ada hari Minggu nih. Apakah hari Minggu itu tetap juga berkegiatan KKN? Udah bau-bau mau ke pantai kayaknya mereka nih, Bu. Kayaknya nggak ada deh. Karena hanya 3 minggu aja. Karena gini loh teman-teman yang perlu dipahami, KKN itu kan 4 SKS kali 170 menit kali 16 pertemuan, totalnya adalah kalau di 10.000 menit itu dialokasikan ke konversi ke menit itu jumlahnya adalah 182 jam. Jadi itu harus kalian penuhi selama 3 minggu. Ini hanya 3 minggu aja, nggak memenuhi sebetulnya. Tapi buahnya tuh sampai malam Bu, ngajar ngaji dan lain-lain tuh kan. Jadi lebih sehari itu 8 jam. Nah, nanti liburnya pas Lebaran Haji aja, tanggal 20 tuh libur. Itu nanti kurban Ibu, kalian ikut berpartisipasi. Habis itu tanggal 22 pulang. Nanti pas pulang aja singgah di pantai sana. Fokus. Nanya pulang udah jemput malam Bu. Mau kemana liburan? Nggak ada liburan. Iya, yang penting KKN dulu ya. Yang penting KKN. Nggak ada libur. Liburan tuh bisa nanti lah di luar KKN. Oke, Bu Resmila. Ya, nggak ada libur ya, teman-teman. 3 minggu doang. Biar fokus ya Bu Endang ya, fokus ya mereka ya 3 minggu. Kapan lagi? 20 Juli, habis itu 22 pulang. Surya ada? Surya fasilitasi buat. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah kelompok 3 ketua kelompoknya Andriani, ada pertanyaan atau sudah jelas? Yang lain kelompok yang lain. Oke, sudah jelas ya. Kelompok 7, silakan ketua kelompoknya. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan Trias. Nah, ini untuk masalah transportasinya itu cewek dengan cowoknya itu tetap dipisah juga nggak Pak? Atau dijadiin satu juga dengan sesuai dengan kelompoknya? Mungkin di satu kelompoknya kan ada 5 kelompok ya. Kemungkinan nanti daftar hadir itu ada kemungkinan
nggak dipisah, tapi mungkin yang perempuan di depan, yang laki-laki di belakang. Tapi sesuai kelompok, misalkan 1-2 di kelompok bis 1, ada DPL-nya juga, kelompok 1 ada DPL-nya, kelompok 2 ada penumpangnya. Ya, nanti kita buat Bu daftar list penumpangnya, karena bis Logos itu kan total maksimal kan 43. Ya. Kita hanya ngisi 40 aja. Dan mungkin ada 40 separuh, ya ada separuh yang di kelompok misalkan 7, separuh yang bis 1, separuh bis 2. Mungkin. Nanti kita tuh buat list daftar hadirnya, bagaimana enaknya, yang jelas pokoknya laki-laki nanti di belakang, yang perempuan di depan, dan ada DPL masing-masing. Misalkan kelompok 1 DPL 1 juga, kelompok 2 DPL 2 juga, selanjutnya dan seterusnya. Ada salah satu panitia juga di situ. Aman-aman. Kenapa memang kelompok 7 menginginkan kayak Pak? Enggak, Bu, cuman tadi dari teman aja mau minta tanya itu, takutnya dipisah dengan kelompok lain gitu nah, Bu. Memang ada suami istri di situ? Enggak ada, Bu. Nah, kalau suami istri sementara lah bisa, nggak apa-apa, suaminya di belakang, istrinya di depan, ya. Ya, tidak harus tiap malam lah. Ya, nanti ketemu lagi saat KKN, ya. Atau pas KKN juga nggak bisa juga pertemuan terus, ya. Biar rame, ya, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Pokoknya kita kelompok, nggak masalah. Yang penting kita tetap UMP, ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Endang. Pertanyaan terakhir dari kelompok 8. Ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Ada, Pak. Ada. Oh ya, silakan Roma. Ada. Mohon izin sebelumnya Pak dan Ibu Nurul juga. Di sini saya pertama ingin mengkonfirmasi tentang penjadwalan pemberangkatan kita sama penjemputan kita. Yang di jadwal awal itu kan pengantaran tanggal 26, kemudian dijemput lagi tanggal 19 Juli. Untuk penjadwalan yang terbaru itu 24 Juni pengantaran, kemudian 22 Juli penjemputan. Nah, berarti ini intinya pemberangkatan itu dimajukan, kemudian penjemputan juga dimundurkan gitu ya Pak ya? Atau Ibu? Benar, karena ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemda dan PDM. Jadi PDM itu meminta kita ikut di Idul Adha ya, membantu di Idul Adha di sana, sehingga tanggal 20 itu Idul Adha. Nah, jadi 21 tuh kita ringkes-ringkes sudah, nggak ada kegiatan lagi. Ya, jadi tanggal 20 itu kegiatan terakhir KKN ya. 22 itu 21 tuh ringkes-ringkes pamitan sama pada ketua RT dan seterusnya ya, ke Pemda dan seterusnya. Nah, tanggal 22 itu kita sudah start pulang. Oh iya. Kenapa di hari 24 itu karena kita mau tanggal 25 itu seremoni dengan Pemda. Karena kalau kita seremoninya hari Sabtu Minggu mereka tidak ada di kantor. Nah, ya, Bu. Ya. Jadi di jadwal, jadi diatur ya jadwalnya nanti. Tadi. Bu. Karena memang kalau efektif kerjanya itu seharusnya kalian tuh sebenarnya tanggal kan 24 itu hari Kamis, Jumat seremoni, Sabtu Minggu tuh besi simpun, menyiapkan rapat-rapat, hari Senin baru mulai. Bu. Efektif kerja itu Senin. Terus yang kedua Bu, ada pertanyaan lagi Bu, mohon maaf. Terus pertanyaan yang kedua Bu, terkait dengan subsidi untuk per kelompok itu tadi Bu, yang saya dengar kan tadi ada 1 juta untuk pengecatan plang dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan-bahan seperti cat itu Bu, kita persiapkan dari Palangkaraya kah atau kita persiapkan di sana nanti aja Bu? Di sana semua ya, karena kita mencoba memberi sedikit perputaran roda ekonomi di sana. Termasuk nanti kami juga akan mengasih duit sembako kepada PDM. Mereka nanti yang belanja, jadi kalian yang memberi sembako ke masyarakat. Termasuk nanti kalau ada cat atau apa-apa tuh belinya di sana saja. Kalaupun selisih 1.000-2.000 saya rasa nggak terlalu masalah ya, karena kita termasuk menghidupkan roda perekonomian lah di sana. Iya Bu. Gitu ya Rahma ya. Iya Bu. Terus yang terakhir Bu, ada lagi mohon izin Bu. Untuk ATM Bu, ATM dan pasar kira-kira itu jaraknya dari lokasi kita apakah 3 hari. Bagaimana Bu? Kalau ATM karena ini kan posisi kalian di Kuala Pambuang.
Ya, walaupun Kuala Pambuang Komplek Perguruan Muhammadiyah itu tidak di pusat kotanya, tapi masih di kota gitu ya, bukan di luar kota yang antara pantai Bakau atau ke Kuala Pambuang itu kan ada kurang lebih 1 jam. Kita nggak di situ, kalian benar-benar di kotanya, benar-benar di kota. Jadi akses ke pasar dan ATM atau fasilitas publik lainnya itu masih terjangkau, aman kalian di sana ya. Thank you, Bu. Tapi saya sarankan bagi teman-teman untuk nyamannya itu jangan sering ke ATM lah ya. Nanti kalau misalkan urusan misalkan ketelan itu kan bukunya kan mesti urusan kepala angka, ya itu kan. Ya paling enggak kalau misalkan paling di sana 3 minggu atau 1 bulan itu 2 kali aja lah ya. Dan ini pengalaman ya, mohon maaf pengalaman. Semester kemarin itu ada di Sukamara itu ada salah satu komti ya dibawain untuk itu uang yang sudah diambil dari panitia. Ternyata nyimpannya itu di dalam bis itu sampai dompet-dompetnya hilang. Hilangnya nggak sampai semuanya. Ya ini ya. Saya harapkan kalau ditunjuk membawa uang ya pakai tasnya itu benar-benar yang rapi. Kemarin saya tanya alasannya resettingnya rusak. Jadi tidak tahu kemana ditinggal tidur akhirnya hilang. Nah itu kemarin di bis panitia yang ganti. Berhenti itu membuka make up gitu kan, tas make up itu jadi satu sama tas duit. Akhirnya tuh hilang 1 amplop 3.500.000 subsidi. Nggak ada kamar mandi waktu itu disampit. Nggak tahu Bu, taruh di sini ya. Di sini di mana kan banyak orang ya. Makanya dari itu kira-kira tas yang dibuka, misalkan anduk kecil itu dikhususkan lah paling nggak dibuka. Kalau pas naruh seperti itu dikhususkan, jangan sampai terulang lagi ya. Nah, dan lain sebagainya. Karena namanya walaupun bis ya kan namanya bis umum, jangan kayak mobil pribadi ya, boleh pakai sandal jepit, ditaruh bis boleh aja, asalkan nanti dibungkus rapi lagi ya. Setelah pakai sepatu, nanti sepatunya dimasukkan tas lagi, ganti sandal jepit nggak masalah, karena nanti kan turun naiknya kan, kalau misalkan mau wudhu, mau sholat di masjid itu kan enak pakai sandal jepit ya, daripada pakai sepatu boleh aja. Bisnya insya Allah aman, kecuali Anda harusnya tasnya itu benar-benar dikemas sedemikian rupa, jangan sampai kenapa malam-malam di bedaan nggak ada yang lihat juga, nggak usah bedaan aja deh. Ya, itu kemarin katanya ngambil make up gitu dan sebagainya. Ya, bukan menyalahkan perempuan yang itu Bang, tapi demi keamanannya adalah ya. Untuk apa namanya itu ATM ya di Seruyan jangan khawatir ada, tetapi saya sarankan ya meminimalkan untuk apa namanya jangan sering ke ATM karena nanti kalau ada ada kejadian itu malah menyusahkan nanti. Ya, kira-kira seperti itu Mbak kelompok 8 ya. Nanti secara teknis yang lainnya nanti akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan saya ulangi lagi sekali lagi untuk kegiatan yang dikasih subsidi 1 juta itu adalah nanti tidak tahu kegiatannya apa tapi nanti bahan-bahannya koordinasi dengan pihak desa yang ada di situ atau PDM yang ada di situ. Gitu ya. Terima kasih. Itu ada di room chat tuh. Baik, terima kasih Ibu Endang. Ini ada tambahan pertanyaan Ibu Nurul dan Ibu Endang dari kelompok 3, ketuanya Andriani. Ibu, izin saya mau nanya, kan kalau agama Islam ada ibadah atau ngaji-ngaji, bagaimana kalau yang agama Kristen untuk ibadahnya? Baik. Ada. Jadi pengalaman etnografi di Sukamara dan Pulau Pisau kemarin, karena kita kan multi banget ya, sangat beragam, tidak hanya Muslim saja mahasiswanya. Tapi saya berharap nanti teman-teman non-Muslim bisa menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Contoh yang jadi catatan kami tahun lalu, pakaian. Nah, karena memang di sana kondisinya agamis, jadi usahakan pakaiannya yang sopan. Gitu. Nah, kalau masalah beribadah itu dikembalikan aja kepada teman-teman, ya. Teman-teman kalau memang jadwal hari Minggunya ada ibadah di gereja, ya silakan saja. Kalau ada gereja terdekat di Seruyan,
di kota itu ya silakan saja beribadah, ya itu dikembalikan kepada kalian masing-masing. Tapi untuk proker memang secara umum kalau bidang keagamaan itu memang terfokus di mahasiswa yang muslim karena mengajar ngaji. Nah, teman-teman bisa bantu di bidang yang lain, misalnya pendidikan atau bidang inovasi. Jadi saling berbagi tugas saja di dalam kelompok tersebut. Begitu ya, Andri ya. Ya, artinya toleransi lah ya, apabila misalkan ya yang paling hal kecil ya, kalau misalkan hal kecil dilakukan adalah walaupun non muslim, kalau pas misalkan lagi ada azan maghrib ya paling tidak misalkan situ lagi ada gitar atau teriak-teriak apa ya berhenti sebentar lah ya, boleh aja, nanti setelah itu main lagi gitar boleh aja. Artinya ya yang penting toleransi satu sama lain. Kalau yang mau ke gereja yang perempuan nggak pakai jilbab ya harusnya pakaian yang rapi sesuai dengan apa namanya itu norma-norma atau etika yang ada lah, gitu ya. Nyaman aja kok, nggak ada. Kita sama-sama saling menghormati, toh tujuannya juga sama ya, semuanya sama, ibadah ya. Gitu ya, kira-kira teman-teman ya. Ya Ibu. Ada lagi? Baik Ibu Endang, ada satu lagi setelah ini kita tutup karena sudah mau masuk sholat asar. Oke, izin bertanya terkait pelaksanaan di lapangan, nanti apakah kelompok teknik sipil sudah mempunyai time atau schedule atau jadwal kegiatan harian dari LP2M? Selain berfokus di panti asuhan atau kelompok itu sendiri yang menyusun jadwalnya? Baik. Silakan nanti Ibu tanggal Endang. 22 ya. Tanggal 22 nanti. Oke. Udah dijawab. Itu dijelaskan saat pembekalan Pak Eko. Ya, tanggal 22 nanti kalian makanya kenapa kita bikin rapat koordinasi hari ini, itu kita membahas tentang apa yang harus disiapkan. Nah, nanti terkait proker itu semua full dijelaskan tanggal 22. Nah, di sesi ini nggak akan ada lagi pertanyaan di tanggal 22. Saya ulangi lagi untuk teman-teman, tanggal 22 untuk pembekalan itu wajib hadir ya, karena itu sebagian dari penilaian ya, sudah diberi penilaian dari DPL ya, gitu. Baik, Ibu Nurul, cukup ya? Ada lagi, Bu? Sudah, silakan, Kak. Baik, Ibu Endang juga, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala LP2M, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini MPD, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KKN, Kabid Pingnas, Ibu Endang Sri Suyati. Saya ucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan tim panitia KKN Angkatan 45 dari LP2M dan juga DPL. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, rapat koordinasi etnografi Seruyan, serta teman-teman mahasiswa yang sudah siap tempur nanti di lapangan. Silahkan disampaikan hasil rapat hari ini kepada anggotanya. Kalau belum jelas, kita akan upload di YouTube langsung hari ini juga. Jadi tidak ada perlu yang tanya-tanya lagi, kalian putar ada di YouTube di situ. Download, putar, biar kalian jelas. Oke, untuk pembagian genos, sesuai jadwal, Ibu, sudah saya buatkan. Tolong diperhatikan untuk kelompoknya. Untuk genos, untuk kelompok 1 itu jamnya 10.35 sampai dengan 11 lewat 5 menit, tanggal 23. Oke. Itu tempatnya insya Allah di bandara, namun masih ada proses, kemungkinan akan berubah di PKU, tapi nanti informasi tempat akan menyusul. Oke, untuk kelompok 2, menyesuaikan lanjut dari pukul 11 lewat 5 menit sampai dengan pukul 11 lewat 35 menit. Oke, dilanjutkan lagi di kelompok selanjutnya, di kelompok 3, kelompoknya Ibu Rida, dari 11.35 sampai dengan 12 lewat 5 menit. Nah, seperti itu. Dilanjutkan lagi ke kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 dan 8 itu di waktu pukul 12.35 sampai dengan pukul 1 lewat 5. Mungkin K-nya tuh kecil gitu ya, dikira K ya. Iya, Bu. Saya kira Ibu ngomong. Oke, dilanjutkan dengan kelompok 7 dari pukul 12.35 sampai dengan pukul 1 lewat 5 menit.
dilanjutkan kelompok yang terakhir pukul 1:05 sampai dengan pukul 1:35. Tanggalnya 23 Juni. Nah, nanti di sana akan ada panitia yang standby. Saya harapkan untuk masing-masing kelompok datanglah sesuai waktu yang sudah saya bagikan agar tidak terjadi penumpukan. Tetap jalankan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Oke. Waktunya sesuai yang saya sudah kasih tahu tadi. Kalau kurang jelas nanti akan bisa di japri saya. Tempatnya insya Allah di bandara, namun masih 50-50. Kemungkinan juga bisa di PKU Muhammadiyah. Oke. Biaya genos akan ditanggung oleh LP2M atau oleh kampus, dan juga nanti untuk kawan-kawan yang sudah berada di Seruyan tidak perlu berangkat dari Palangkaraya, tidak perlu genos. Karena dia sudah tinggal di sana. Ini yang digenos yang berangkat dari sini. Dan untuk Bapak dan Ibu DPL-nya nanti bisa berbarengan dengan panitia untuk digenos. Oke, seperti itu. Jelas ya, Ibu ya, Bapak ya, dan teman-teman mahasiswa semua? Baik. Terima kasih. Kalau begitu, kegiatan kita rapat pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Kepala PDM dan Ibu Endang dan juga DPL kalian masuk dan bisa kalian pahami. Nah, saya di sini sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dan hilaf pada siang hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu, saya undur diri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu DPL. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain.